Masjid Sultoni yang terletak di Dusun Rejodani, Glaglik, Sleman menjadi salah satu masjid bersejarah di Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 1827 pada masa Perang Diponegoro oleh prajurit Pangeran Diponegoro bernama Kyai Besari. Masjid Sultoni merupakan salah satu masjid tua kagungan dalam Keraton Yogyakarta yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Usianya hampir 2 abad dan telah mengalami 1 kali renovasi besar. Bangunannya berarsitektur Jawa dengan atap model tumpang, menampilkan ornamen tradisional yang kental dengan budaya lokal. Di dalam masjid terdapat 4 tiang utama penyangga bangunan yang terbuat dari kayu. Tiang-tiang tersebut belum pernah diganti sejak pertama kali dibangun. Selain tiang yang masih asli, mustaka atau hiasan di puncak masjid juga masih sama seperti saat pertama kali dipasang. Di bagian luar sisi barat, terdapat area makam yang menjadi ciri khas Masjid Kagungan dalam Keraton Yogyakarta. Menurut tokoh masyarakat setempat, masjid ini dahulu dibangun di dalam kompleks makam untuk mengelabui penjajah Belanda. Setelah Perang Diponegoro berakhir, bangunan masjid kemudian dipindahkan keluar area makam. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Sultoni juga menjadi pusat syiar Islam di wilayah Yogyakarta Utara. Saya yang dituakan di sini bisa sedikit menceritakan bahwa asal muasal Masjid Sultoni Sundani pertama cikal bakal itu dari Kiai Hasan Besari, itu dulu prajurit dari Pangeran Diponegoro kira tahun 1827. Di sini meninggalkan masjid kecil yang dulu terletak di dalam syariat di makam. Itu dulu di situ tempatnya, sehingga dulu untuk jamaah Rejodani, dulu Rejodani ini Raja Dani namanya. Sebelum Rejodani itu namanya Raja Dani. Mungkin ada sejarah dulu ini ada raja namanya Raja Dani. Kemudian di situ juga menurut cerita ini ada makam dari Ibu Ratna Ningsih yang itu prajurit dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Kiai Hasan Besari mendirikan musola masjid kecil di dalam kuburan itu. Setelah itu zamannya besar, kemudian dipindah di Masjid Sultoni yang itu hadiah daripada Sultan, kalau tidak salah Sultan Hamengkubuwono ke-8. Di sini kira-kira tahun abad ke-18 itu berdiri masjid yang namanya dikasih hadiah dari Sultan Yogyakarta, itu Masjid Sultoni, yang itu sampai sekarang masih ada caranya. Itu mustoko ini tidak bisa dirubah-rubah sampai sekarang. Di masjid sirinya itu dari mustokonya ini, dan tiang-tiangnya ini dulu tidak boleh dirubah, tapi hanya direnovasi saja, ditinggikan dan sebagainya. Cirinya yang sekarang masih nampak ini mustoko. Mustokonya tidak bisa dirubah. Dulu pernah dirubah sekali tapi dikembalikan lagi seperti yang sekarang ini. Semua masjid Sultoni cirinya semacam yang ada di sini. Di masjid Pelosok Kuning, Melangi dan sebagainya sama. Saya yang dituakan di sini, mungkin Bapak yang di sini.
Ini yang tahu saya itu umurnya 82 tahun. Ini satu-satunya masjid di utara Yogyakarta, di utara Jogja. Ini yang akses itu dulu hanya di Masjid Sultan Ridjodani, dan kedua itu masjid dulunya itu setelah di sini. Utara itu belum ada, di sini satu-satunya masjid utara atau di Sleman Tengah. Ya. Ini Masjid Sultani karena mengikuti dulu pertama kan di Melangi ya, Melangi, kemudian Pelosok Kuning, baru sini, kemudian Bangun Tapan. Jadi Wonokromo itu bersama sini. Masjid ini mampu menampung hingga 1.000 jemaah. Berbagai kegiatan digelar selama bulan suci Ramadan, mulai dari salat tarawih, buka puasa bersama, hingga kajian keislaman. Kegiatan Masjid Sultani selama Ramadan tentunya banyak sekali kami mengadakan kegiatannya, khususnya kegiatan wajib, sholat lima waktu. Kemudian juga kami menyelenggarakan takjilan atau buka bersama berjamaah bersama di Masjid Sultan Ridjodani ini. Jadi Serambi ini tiap hari selama Ramadan hampir 200 kotak nasi kami siapkan untuk jamaah Masjid Sultan Ridjodani. Itu untuk warga sini ya. Di sini kebetulan ada 2 padukuhan, Ridjodani 1 dan Ridjodani 2. Tiap Ramadan jamaah selalu penuh sesak. Kemudian selain kegiatan takjilan, juga kami mengadakan kegiatan kajian-kajian seperti kajian menjelang buka puasa. Kemudian juga setelah sholat isya sebelum sholat tarawih, kami juga ada kajian menjelang sholat tarawih. Itu untuk kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Juga kegiatan di kajian setelah subuh. Kemudian untuk di setiap minggunya kami bekerja sama atau berkolaborasi dengan ibu-ibu Khairun Nisa. Kami juga mengadakan kajian khusus untuk ibu-ibu putri maupun remaja-remaja putri tiap hari minggu setelah subuh, atau mungkin agak siang yang menjelang duha, itu sekitar jam 8 nanti sampai jam 10 atau sampai jam 11, itu tiap minggu ada. Kemudian remaja juga ada kegiatan kajian remaja. Ini biasanya dilaksanakan sebulan bisa 3 sampai 4 kali setiap hari atau malam minggu. Itu diselenggarakan oleh pemuda atau panitia Ramadan yang terhimpun atau terbentuk dari kepanitiaan Ramadan di masjid ini. Kemudian selain itu kami juga menyelenggarakan kajian nuzul Quran atau pengajian umum nuzul Quran di malam ke-17 Ramadan. Perlu kami sampaikan bahwasanya jamaah di Masjid Sultan Ridjodani ini tidak hanya diisi oleh jamaah di sekitar sini, namun juga kami dapati juga ada jamaah dari kampung-kampung sekitar sini seperti di wilayah Lumpung, kemudian Tambak Rejo. Itu banyak yang juga berjamaah di sini, mungkin karena sudah nyaman berjamaah di sini, atau mungkin juga pengen mencari ilmu yang baru, tambahan informasi, karena di sini bisa banyak kajian. Kemudian untuk mengisi atau mensiarkan Islam di wilayah, khususnya di sekitar Paduka Ridjodani sini ya, kami juga menggandeng beberapa masjid sekitar Ridjodani ini. Ada 10 masjid yang tergabung dalam PHBI Syariah Jawa Utara. Setiap tahun menjelang Idul Fitri atau malam takbiran, kami menyelenggarakan festival takbir keliling untuk 10 masjid Syariah Jawa Utara. Itu di samping juga kami juga mengundang beberapa masjid di wilayah lain untuk memeriahkan ataupun juga untuk mensiarkan Islam dalam bentuk festival takbir keliling. Keberadaan Masjid Sultani Ridjodani menjadi bukti bahwa warisan sejarah dan nilai keagamaan dapat terus hidup di tengah perkembangan zaman.